Shalom sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Kejujuran, sesuatu yang paling sulit ditemukan di zaman ini, bahkan di tempat yang seharusnya paling suci. Kita hidup di era di mana orang berdoa dengan suara yang keras, tapi hatinya penuh dengan kepahitan. Di mana pelayanan terus berjalan, tapi hubungan antar pelayan retak. Saya pernah menemui seorang ibu di sebuah gereja kecil di desa. Ia berkata, "Pak, saya tetap melayani, tapi hati saya sebenarnya marah kepada sesama pelayan. Kami berdoa bersama, tapi kami saling dingin." Lalu saya menjawab, "Bu, itu bukan kisah ibu saja. Itu kisah hampir setiap rumah orang percaya." Sahabat, fenomena ini bukan hal yang baru. Bahkan di rumah Ishak dan Ribka, keluarga yang diselimuti doa, ternyata juga dipenuhi luka. Kita akan belajar hari ini dari Kitab Kejadian pasal 27 ayat 41-46 bahwa doa tanpa kejujuran bisa menjadi selubung luka yang tak kunjung sembuh. Mari kita lihat konteksnya. Di zaman patriarkal, keluarga adalah pusat iman. Ayah bukan hanya kepala rumah tangga, ia juga imam keluarga, penyalur berkat ilahi. Tapi dalam rumah Ishak, kasih berubah jadi favoritisme. Ishak mengasihi Esau, Ribka mengasihi Yakub, dan dari cinta yang tidak seimbang itu lahirlah luka yang panjang. Ayat 41 berkata, Esau menaruh dendam kepada Yakub. Kata Ibraninya fayistom, artinya membenci dalam diam. Bukan ledakan amarah, tapi kebencian yang membeku. Esau tetap tinggal di rumah rohani, tapi hatinya busuk perlahan, seperti banyak orang Kristen zaman ini. Ayat 42 dan 44, Ribka mendengar rencana Esau dan berkata, "Larilah ke Haran." Kata barah berarti lari karena takut. Ia menutupi kesalahan dengan tindakan religius, sama seperti banyak orang yang menutupi luka dengan doa, bukan dengan pertobatan. Ayat 46, Ribka berkata, "Aku jemu hidup karena perempuan Het itu." Padahal yang ia takutkan bukan menantu, tapi kehilangan Yakub. Ia memakai alasan rohani untuk menutupi luka batinnya. Dan di situ, doa bukan lagi alat pemulihan, doa jadi selubung dari luka. 3 hal yang bisa kita pelajari hari ini. Yang pertama, iman tanpa kejujuran melahirkan kebencian yang disamarkan. Ketika doa tidak lagi jujur, kebencian tumbuh diam-diam di balik liturgi, di balik ibadah. Seperti Esau, banyak orang hari ini tetap beribadah, tapi hatinya dingin. Doa bukan penyembuh, melainkan topeng dari luka. Sahabat, beranilah jujur di hadapan Tuhan. Tuhan lebih menghargai air mata yang jujur daripada doa yang pura-pura. Pelajaran yang kedua, kasih tanpa keadilan mewariskan luka, bukan berkat. Ribka mengasihi Yakub, tapi tidak adil. Ishak mengasihi Esau, tapi membutakan diri. Kasih tanpa keadilan selalu meninggalkan luka. Kita juga sering begitu, membenarkan yang kita sukai, mengabaikan yang menyakitkan. Mari kita belajar dari kasih Allah, kasih yang penuh anugerah,
tapi tetap menegakkan kebenaran. Karena kasih sejati tidak menutupi dosa, tetapi menuntun pada pertobatan. Pelajaran yang ketiga, Tuhan tidak menyembuhkan luka yang disembunyikan, tapi menyembuhkan luka yang dihadirkan. Ribka menunggu amarah reda, tapi waktu tidak menyembuhkan apapun. Yakub akhirnya bertemu Tuhan di Peniel, bukan saat ia berlari, tapi saat ia berhenti. Sahabat, jujurlah dengan luka-luka kita, bawalah itu kepada Tuhan. Pemulihan dimulai bukan ketika kita kuat, tapi ketika kita jujur. Jadi sahabat, rumah Ishak tampak rohani. Ada doa di sana, ada berkat di sana, ada ibadah di sana. Tapi di balik semuanya itu, ada luka yang belum dipulihkan. Begitu juga dengan banyak orang gereja dan keluarga hari ini. Mereka tampak baik di luar, tapi menyimpan amarah dan ketakutan di dalam hati. Namun, kabar baiknya adalah Tuhan tidak menyerah atas rumah yang retak. Tuhan tidak menghancurkannya. Tuhan menebusnya. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan mencari orang yang mau jujur. Sebuah kalimat inspirasi bagi kita semua. Tuhan menyembuhkan luka yang berani kita buka di hadapannya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, Engkau tahu setiap hati yang mendengarkan khotbah renungan saat ini. Ada yang menyembunyikan luka di balik pelayanan. Ada yang masih marah tapi terus berdoa. Hari ini kami tidak mau lagi bersembunyi. Kami mau jujur di hadapan-Mu. Pulihkanlah kami ya Tuhan. Ajarlah kami mencintai dengan adil, berdoa dengan jujur, dan berdamai dengan diri sendiri. Biarlah setiap rumah kami bukan hanya diselubungi doa, tapi juga dipenuhi kasih-Mu yang menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyembuh jiwa kami berdoa. Amin.